malaikat itu tidak boleh. Nah, tugas malaikat yang sebagai hamba Allah sesuai dengan perintah Allah sudah kita bahas. Nah, mereka punya sifat layak sunallah ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mengingkari, menolak perintah Allah dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ibnu Katsir berkata, yaf'aluna ma yu'marun bihi 'alal kamali min ghairi tarki wa la taksir. Mereka menjalankan perintah Allah itu tanpa penolakan dan tanpa pengurangan. Tidak ada korupsi. Di ngomong belum 1000 ya tidak ke 1000. Orang kemudian atau 100 tidak tahu tidak boleh. Nah, kemudian ternyata malaikat juga punya tugas menjaga manusia. Allah Subhanahu berfirman pada surat Al-A'raf ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti dari depan dan dari belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Ini menjadi dalil kalau kalian akan dijaga oleh malaikat. Nah, tinggal nanti kenapa kita dijaga dan kenapa kita tidak dijaga. Ibnu Katsir mengatakan, ai ma'ahul malaikatu yata'aqabuna alaihi bil hifdi bil laili wan nahar. Bahwasanya mereka manusia ada yang selalu dibersamai malaikat silih berganti dari malam sampai siang, siang sampai malam. Gantian, malaikat malam balik, malaikat siang turun, ganti. Malaikat siang balik, malaikat malam turun. Min amrillah, semua karena Allah perintah. Ai bi amrihi wa ma'siyatihi, atau berdasarkan izin dan kehendak Allah. Nanti tidak bisa yang kemudian ada orang yang serang yang akhir bangun masjid butuh duit gitu di tengah jalan padang panas mentang-mentang kayak bikin langit Jibril turunkan duit fulus gitu. Kalau bangun masjid tidak bisa. Kenapa? Karena yang memerintah malaikat itu cuma Allah, bukan manusia. Gitu. Kemudian yang kelima, malaikat penjaga yang ditempatkan Allah di depan dan di belakang manusia dan tidak. Nah, kemudian ada asar dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas berkata, yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi fa idza ja'al qadaru khallu bainahu wa bainahu. Bahwasanya malaikat yang menjaga kalian depan dan belakang, jika takdir itu datang, maka mereka membiarkan, tidak bisa menolak ketentuan Allah. Artinya kalau kemudian ditakdirkan adalah takdir dari Sabtu jam 10 jatuh, maka malaikat tidak bisa mengikuti. Tapi kalau kemudian Allah mengizinkan, tolak ini ditolak, makanya nanti ada orang yang jalan dua kiri kanan, yang siji ketabrak motor, siji utuh. Nah, sering dengan kayak gitu. Makanya pentingnya kamu itu mendekat kepada Allah. Ifadillah ya faduka, jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah. Nek kon sholat, nek kon poso, ngaji, maka kamu yang menjaga itu Allah. Nek sudah menjaga Allah, maka Allah jadi sama pun tidak bisa menyesatkan atau nggak bisa membinasakan kamu. Nah, karena Allah berkehendak yang baik. Nah, kemudian yang keenam, malaikat yang mencatat amal dan peran penjagaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12, wa inna alaikum lahafidun. Sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, diawasi. Kiraman katibin, mereka mulia lagi mencatat, ya malu nama taf'alun, mereka kemudian mengetahui nggak lalu nama taf'alun, apa yang kalian kerjakan. Makanya kamu kalau masuk kamar sendirian, bawa kunci belak-belakan, kamu nonton film nggak jelas, gitu kan? Maka kamu ditulis. Kita ngomong ini, yang ngaji rumah malah maksiat, tulis. Ibnu Katsir mengatakan, ainakum malaikatun yahfazuna a'malakum wa yaktubuna alaikum. Yakni kalian memiliki malaikat yang menjaga amal-amal kalian dan menulisnya atas kalian. Kemudian yang ketujuh, malaikat penjaga yang menjaga hingga waktu ajal tiba. Jadi malaikat menjaga pagi sampai siang sampai sore dan sore sampai malam. Nah, ini ada malaikat yang menjaga ketika ajal tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Ar-Ra'd, lahum aqibatu min baini yadayhim min khalfihi yahfazunha min amri rabbih min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya dari depan dan belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Ibnu Abbas berkata, ma min ahadin illa wa ma'ahu malakun yahfaduhu. Tidak ada seorang pun melainkan bersama malaikat yang menjaganya. Fa idza ja'a qadruhu bainahu wa bainahu. Maka ketika takdir itu datang, baru mereka nyinggir. Ketika malaikat mau datang, mereka baru nyinggir.
Berarti itu saya tak colki, nah itu kira-kira. Maka malaikat yang menjaga seorang ada juga yang menjaga dari bahaya atas izin Allah. Dan Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala wakala bil adamiyah malaikatan yahfadunahu min baini yadayhi wa min khalfi fa idza ja'a qadarullah khallu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga anak Adam dan depan dan belakang. Jika takdirnya datang, wayahnya datang, saatnya datang untuk mati, maka mereka enggak bisa menghalangi. Penjelasan penjagaan malaikat hanya berlangsung dengan izin Allah, bukan berarti malaikat mampu menolak takdir Allah. Maka ada juga malaikat yang kemudian bergantian untuk menjaga kita di malam dan siang hari. Rasulullah bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatul bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asar. Bergantian menjaga kalian malaikat yang ada di malam hari dan malaikat di siang hari, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Imam An-Nawawi berkata, fihi dalilun ala idhami fadli sholat subhi wal asri li'annahuma mashhudatani minal malaikah. Dalil ini menjadi dalil yang tegas kuat bahwasanya ada utama sholat subuh dan sholat asar. Nanti pas asar malaikat itu naik, kemudian ditanya, gimana kabar hamba kepada Allah itu Maha Tahu. Kami bertanya untuk formalitas agar si malaikat ini menjawab. Dia menjawab, tak tinggalkan nabi sholat, nanti tulis sholat, nabi sholat. Subuh begitu, nanti malaikat yang malam subuh naik, ditanya bagaimana kemudian hamba kok tinggalkan, mereka sedang sholat, ditulis ahli sholat. Dalam pas asal kalau subuh nah sholat, maka ditulis tahu sholat. Makanya nanti dalam sebuah hadis dikatakan, mantara ke sholat asri habito akmaluhu. Siapa yang kemudian meninggalkan sholat asar, dihapus semua amalnya. Jadi menjadi pertanda. Ini termasuk sifat kemunafikan. Orang munafik, dikatakan munafik itu adalah ketika dia malas sholat asar lalu sholat subuh. Kemudian yang ke-10, malaikat penjaga saat manusia dalam keadaan tidur. Nabi SAW bersabda, mamin bani Adam basyarun illa wa ma'ahu qarinun minal jinni wa qarinun minal malaikat. Tidak ada seorang pun dari anak Adam melainkan bersamanya ada qarin teman dekat dari kalangan jin dan qarin dari malaikat. Imam Nawawi mengatakan al-malaku ya'muruhu bil khair. Yang namanya malaikat itu yang baik-baik, kayak sholat gitu kan. Wa yuharriduhu alaih, dan kemudian memotivasi untuk menjalankan yang baik-baik. Wujud pangeran kon ifasehu gitu kan. Wal qarinu min al-jinni ya'muru bisyarr, tapi qarin dari jin itu yang jelek. Wujud pangeran kon ifasehu, jin ngomong perasaan, kamu saya mau ifasehu kasih do pangeran. Kok kayak teh, kok itu emosi teh. Kita kasih itu padahal mau saya. Nah, kemudian yang ke-11, ada juga malaikat yang menjaga seseorang ketika membaca zikir pagi dan petang. Nabi SAW berkata, bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Salasa marot 3 kali, lam tusibhu faja'atun bala'in hatta yusbih, maka dia tidak akan tertimpa bala secara tiba-tiba sampai sore. Orang mungkin kebelakang rumah, orang mungkin kebelakang duit. Belum lama saya mau balik dari mana-mana, nyebrang jembatan Mojo ada duit ambruk. Ternyata nggak cuma ambruk, ngebruki wong lewat. Maka kalau jenengan dijaga sama malaikat, jangan lewat situ, jangan ke sebelah kono. Nah, sekarang rumah aman, dikabari ternyata di situ ada ini, ada ini, ada itu. Gitu. Dalam waktu kemarin saya berangkat itu ke rumah Polo itu, maka orang udah mulai di orang udah tapi orang sing angin. Tapi di tempat yang kita tinggalkan ngomong udah angin. Terus di tempat yang kita tuju ngomong saat dulu di nanti ngomong udah angin. Nah, maka yang harus kita pahami, kita butuh gitu malaikat korin dari kalangan malaikat agar kalian itu terjaga dari hal-hal yang tadi dikatakan di sini. Faja'atun bala'in, dari sebuah musibah yang datang tiba-tiba, keburukan, cagatin, maka pasti itu ganteng mereka berada hati gitu. Nah itu keramin kayak dia, nanti kan siapa kamu keberadaan cagatin ya, dulunya ceklek itu ya. Waman kola hakhina yusbih salasa, siapa yang mengucapkan itu pada waktu pagi 3 kali, lam yusib faja'atun bala'in hatta yusib, sampai sore kalau nggak akan tak musibah dadakan, nggak akan nanti mendadak, nggak akan ditabrak dadakan, nggak akan. Yes. Makanya seorang muslim harus hati-hati, banyak-banyak zikir pagi dan petang,
Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diulang-ulangi ping 3 nek esuk bar subuh karo nek sore bar asar. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Mari kita lihat Allah yang 12. Malaikat penjaga saat seorang berwudu dan berada dalam keadaan suci. Ini jadi ketika kamu sholat kamu wudu, dan sholat kok kentut wudu meneh nggak apa-apa. Lagi ngaji lagi apa? Lagi sekolah kok kentut lagi wudu lagi. Jaga dirimu dari hadas kecil. Jadi suci terus. Apa kata Nabi SAW? Minkum min ahadin yatawaddu wa yaqlubu aw yusbihul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidaklah seorang itu berwudu kemudian menggunakan wudunya dan mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah. Kecuali buat orang itu akan dibukakan pintu surga 8 dibuka kabeh. Dinyake. Itu berarti yang terlalu. Kemudian yadkhulu min ayyuha syaa, maka dia bisa memilih jalan dari pintu yang mana aja masuk. Nah, keterangannya dalam riwayat lain disebutkan bahwa malaikat bersama orang yang selalu dalam keadaan suci. Jadi dalam konteks kamu wudu dan suci, maka ada kesempatan besar masuk surga. Nah, di dunia kamu dijaga oleh malaikat. Nah, kemudian yang ke-13, malaikat penjaga yang akan menjaga rumah yang di dalamnya dibacakan Quran dan disebut nama Allah. Jadi rumah itu jangan sampai gersang. Nabi SAW bersabda, ij'alu fi sholatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian sholat kalian di rumah dan sholat sunnah, sholat tahajud di rumah, sholat qobliyah ba'diyah di rumah, sholat duha di rumah, gitu kan. Wala tattakhiduha quburan, dan jangan menjadikan rumah itu seperti kuburan. Berarti rumah itu harus dibacakan Quran di dalam sholat. Kuburan berarti kudu peteng dadan nyanyi orang itu go sholat, orang itu baca Quran. Gitu cara memahaminya dari ini. Fa'inna syaitana yafirru minal bait alladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang baca surat Al-Baqarah. Ulama memahami bila setan itu lari, maka dia melihat malaikat itu hadir, ada yang menjaga rumah. Malaikat itu tidak ada takut sama manusia, senang lah, pengen bodoh, pengen ngacani, pengen bisiki, pengen ngapusi. Tapi begitu kok kamu baca Quran, rumahmu ada Quran, ada zikir, ada wirid, nama Allah disebut berkali-kali di situ. Agar ada apa-apa innalillah, astagfirullah, alhamdulillah, bahkan maka rumah itu rumah yang diberkati, malaikat berkumpul ke situ, setan-setan pindah dari situ. Nah, ini yang dipertanyakan rumah yang penuh rahmat. Kemudian yang ke-14, malaikat menjaga orang-orang yang berada dalam sholat dan majelis ilmu. Kayak gini. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal. Bahwasanya Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Dalam hadis yang lain, dia bersabda, Innal malaikata la tadau asnihataha li talabil ilmi ridon bima yasna'u. Malaikat-malaikat itu akan menghubungi orang yang bermajelis ilmu, sayap-sayapnya dibuka, dikepakkan, menaungi orang-orang yang bermajelis ilmu, karena mereka ridho atas apa yang sedang kalian lakukan. Sehingga malaikat memberi penjagaan, memberi doa keberkahan bagi hamba-hamba yang senang sholat, wabil khusus yang sholat awal dan bermajelis ilmu. Kemudian yang 15, malaikat menjaga orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim. Nabi SAW bersabda, "Mamin muslim yad'u bi akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malakul muwakkal bi amin wa lakal ismu." Jadi ketika seorang muslim itu mendoakan orang lain yang sesama muslim bi dhahril ghaib dengan tidak di-upload di medsos, tidak dijadikan status WA. Bro, gue batak dongake lho, ora perlu. Cukup dongake ya Allah, teman saya yang namanya Raka, tulung tubuh rambutnya, dia tumbuh, misalnya. Maka malaikat wakal, malaikat yang dikirim jika tidak mengatakan amin walakal ismu, amin dan kue juga. Makanya doa terbaik seorang muslim itu tidak cuma dongake satu atau dua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat, itu yang penting. Soalnya apa? Kamu doakan ya Allah ampuni orang iman, orang Islam laki-laki dan perempuan, kemudian yang beriman laki-laki dan perempuan, yang hidup maupun yang wafat. Enggak cacanya kayak dia kan. Nah, karena cacanya oke, malaikat itu dengar karena kamu mendoakan orang itu sebanyak itu. Mereka mengatakan amin walakal ismu, amin terus yo itu.
nek dongake wong siji amine balik pisan, nah iki cuma miliaran wong, maka amine balik kan bolak-balik. Makanya kalau kamu pengajian kok ustadz di awal kalimat doanya Allah maghfiril muslimin wal muslimat ojo gerah, ojo anyel. Ustaznya ada doa kok kuwi terus apa ya liyane yang terjadi gitu loh. Dan kamu akan mendapatkan kebaikan dengan mengaminkan. Apalagi yang akal itu mati, luar biasa. Mari kita ajar yang Allah yang Nawawi mengatakan fi fadlu ahli muslimin fi dhahril ghaib, dan ini hadis ini menunjukkan adanya keutamaan yang luar biasa buat orang yang beriman yang mau mendoakan orang lain tanpa harus diupload nih status, karena di dhahril ghaib diam-diam. Wa annahu mustajabun, dan doa yang seperti itu pasti terkabul. Wa yahsulul lidda'i mislu du'ai, dan akan menghasilkan hal yang serupa. Jadi gini, ketika kamu ya misal kamu nyari kerjaan, terus gawe lamaran nanti peng 100 orang sing ngomong, kirim nganggo pos, nganggo JNE, nganggo Tiki, ana sing ngomong nganggo Shopee, Shopee Express, yo mbok lakoni gitu kan, pokoknya aku ape mbok nanti tak duit kayak gitu kan, kok orang lolos orang tembus gitu kan, delalah, kowe duwe kanca juga yang belum diterima kerja misal, Tuhan udah barangkali cukup orang mandi. Tapi dengan kamu mendoakan dia, doamu itu mustajab lantaran mendoakan orang lain. Dan kemudian dijawab, amin walau kami seluruh kabul, woi itu sering kodoh. Dongrak. Jadi jangan kemudian egois. Kok aku doa bahwa aku dewi loh. Nek kamu punya halangan untuk doa itu terkabul, doakan orang lain. Dengan kamu mendoakan orang lain, mereka menjawab, amin walau kami seluruh. Gitu loh. Makanya nek kemudian kamu lihat ada teman jomblo orang lain kawin, Tuhan mau dengan nikah. Amin walau kami semua berdek nikah, barangkali dia nikah gitu. Nah aku di SMP masih yang mukus ubah gitu. Jangan kemudian ngerti kocone jomblo, jomblo bau gitu. Malah rata itu lagi. Kemudian yang ke-16, malaikat penjaga yang menyertai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan berjihad ini memang makna khususnya adalah perang, tapi termasuk jihad fisabilillah, majelis ilmu, untuk ilmu. Kamu keluar dari rumah untuk mencari nafkah yang halal, itu juga masuk dalam kategori jihad. Allah berfirman, "Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi alfin malaikatin murdifin." Ingatlah ketika kalian minta tolong kepada Rabb kalian, Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah mengabulkan bagi kalian doa kalian. Sesungguhnya aku akan membantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Makanya kalau kamu kemudian sudah menjadi orang-orang yang solih, hal-hal yang wajib kau lakoni, sunnah kau lakoni, Allah mengatakan dia akan mendengar dengan pendengaranku, dia melihat dengan melihatanku, dia berjalan dengan kakiku, dia memberikan tolong dengan tanganku. Ini bukan berarti menunggangi kamu Gusti, bukan. Semua atas bimbingan Allah, semua atas penjagaan Allah yang akan muwakalun, diwakili dengan para malaikat yang diutus. Makanya kalau kemudian ada orang yang sudah sampai pada level kewalian, wali yang benar ya, bukan wali-wali ngaku, maka hidupnya nggak akan tidak akan ada dalam kondisi kesedihan dan kebingungan. Lahu alaihim wa lahum yahzanun, dia akan pernah takut sama siapapun dan nggak akan pernah sedih menghadapi apapun. Makanya Imam Ibn Azadillah yakum. Yang ke-17, malaikat menjaga orang-orang yang berperilaku amanah, jujur dan taat. Alhamdulillah bersabda, "At-tajiru as-sadiqul amin ma'an nabi wasiddiqin wa syuhada." Orang-orang yang berdagang dengan jujur, maka dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan orang yang mati syahid. Maka para ulama menjelaskan malaikat akan mendoakan kebaikan, menjaga orang yang jujur juga amanah, karena sifat itu adalah bagian dari ketaatan yang Allah cintai. Dan kemudian dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan adanya malaikat-malaikat yang menjaga anak-anak kaum muslimin sejak kecil sampai dewasa. Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yamassuhu syaitan hina yulad fayastahillu sharihan mimmassahi iyyahu illa Maryam wa ibnaha." Tidak ada seorang pun bayi yang lain kecuali disentuh oleh setan sehingga ia menangis karena sentuhannya, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Isa al-Masih. Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwa sejak lahir manusia sudah dijaga oleh malaikat yang melindunginya dari syaitan, kecuali gangguan awal yang Allah tetapkan, yaitu ujian. Jadi dituduh setan terus nangis. Makanya setelahnya Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga kalian. Nah, kalian nggak menjaga agama kalian, malaikat itu otomatis setannya teko.
Makanya wong sing ora tau sholat biasanya cedek kalau maksiat. Wong sing kerap maksiat biasanya ora sholat. Nah, kemudian yang ke-19, malaikat penjaga akan menjaga seorang dari gangguan setan atas izin Allah. Allah berfirman, lahu ma'rifatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Imam As-Sa'di mengatakan yahfaduna al-insan min al-makarihi wal muhlikat. Allah akan menjaga manusia-manusia yang beriman dan keburukan dari hal-hal yang membinasakan hatta yaji'a qadrullah, sampai datang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, dari semua yang disampaikan tadi, maka yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang nyata ada yang harus kita imani. Mereka mencatat amal kita, bahkan yang menjaga kita dari depan belakang, menjaga kita siang malam, dan mereka lakukan itu sesuai tugasnya dan fungsinya sampai ajal datang. Ada malaikat yang menjaga rumah, ada malaikat yang menjaga ketika kalian sholat, ada malaikat yang membersamai kalian ketika kalian zikir, doa, bahkan ketika jihad. Namun semua penjagaan itu hanya berlangsung karena Allah mengizinkan, dan izin Allah terjadi ketika hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Makanya yang kamu pengen dicoba malaikat, jadilah anak-anak yang beriman dan bertakwa, berbakti pada orang tua. Maka keselamatan hakiki bukan pada malaikat, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadirkan penjagaan ketika kamu beriman dengan benar, takwa dengan ikhlas, dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan, wa iyyam saskallahu bidurin fala kashifalah illahu. Kalau kemudian Allah menginginkan kemudaratan terjadi sama kamu, maka tidak akan ada orang siapapun yang bisa menghalanginya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlik. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan buat kamu, maka tidak ada akan yang bisa mencegahnya. Semua tahta masyiatillah, kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Silakan bertanya. Ayo Mas, Mbak. Hadiahnya tak transfer ke Indra. Sampai Mas, belum ya? Sampai A. Jadi hadiah untuk pertemuan kemarin sama kemarin lagi sama sekarang. Matur nuwun. Silakan. Ya, mana hadiah. Enak. Ayo Mas, Mbak. Ada sama waktu. Ayo, ayo, bagus dewe kawan. Sing kembali kalau itu sareng ngapal. Wae buatan gawe adik ini masih enggak juga. Apa enggak? Ya. Ya. Ya, dalam semua bentuk doa, sholat juga, ketika kita bisa memahami, termasuk baca Quran, ketika kita bisa memahami isinya, maka itu jauh lebih baik daripada tidak. Tapi kalaupun tidak paham isinya, maka yang pertama itu sudah menggugurkan kewajiban konteks ibadah wajib. Kalau konteks ibadah sunnah, maka sudah menjalankan sunnah, maka kita akan mendapatkan faedahnya pahala. Nah, besar kecilnya pahala tergantung tadi pemahamannya. Yang kita paham itu apa, pahalanya yang besar. Nah, termasuk perlindungan ketika kita sudah meminta dengan membacanya, maka insya Allah kita sudah dilindungi walaupun mungkin tidak paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i, yang tidak bisa ada bahaya yang bisa terjadi ketika aku menyebut namanya, baik itu bahaya dari langit maupun bumi. Wa huwas samiul alim, dan dia Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui semua keadaan kita. Makanya saya kemarin itu melamar jadi guru di pondok pesantren tahfidz Quran ke IPHI, Ikatan Saudara Haji Indonesia Surakarta. Dia punya pondok SMA gratis, tahfidz dari kelas 1 dan 3 gratis. Saya ngelamar ke situ. Senin saya ngajar kelas 1 juz tafsir, juz 29. Selasa ngajar kelas 2
tafsir surat Al-Baqarah, Rabu ngajar kelas 3 tafsir surat Al-Imran, kemudian Kamis pas 1, 2, 3 jadi 1 juz 30. Nah di pembukaannya saya bilang, saya pengen kalian ini laki-laki ini nanti jadi orang hebat. Ini orang hebat soal dunia, tapi hebat soal agama. Nah, kamu sudah menghafal Quran dan kamu insya Allah akan menghafal Quran. Tapi kamu akan makin utama nek kamu paham yang baca. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Muljam itu seorang penghafal Quran, dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehingga Nabi mengatakan akan datang satu masa yaitu ada sufahaul ahlam, cah nom-nom, ning bodoh soal apa? Agamanya. Apakah dia nggak beragama? Beragama. Yang prokunal Quran lain jadi sutara Yahudi. Mereka baca Quran ini nggak paham gitu. Yang pakai Quran ini nggak paham. Nah karena nggak paham, kemudian kecekokan ajaran sesat tertentu mengkafirkan orang, memateni Khalifah Ali, maka padahal membaca Quran. Makanya kamu lihat pelaku bom bunuh diri itu rata-rata ya mau ngaji, orang sembarangan, orang enak tukang mabuk ngebom bunuh diri, ragilan mereka enak mengaku jadi mendem, ragilan mereka rata-rata mau ngaji. Makanya sebagai seorang muslim kamu itu sudah dipilihkan luar biasa, tempat ngaji gak jauh dari rumahmu, paling bahasanya kayak tekan gitu kan. Terus apa? Ustadznya diseleksi sedemikian rupa gitu kan, itu dikelihatnya ya wah ngomongnya. Terus aku nek ngomong ya hati-hati orang maton ya toh. Iki lho ayate Mas, iki lho hadis gitu. Nek mbok tekoki aku iso jawab, aku ya tak gawe PR. Ini yang tak sampaikan sekarang dan yang lalu ini kan PR kalian. Kalian bertanya setelah ajaran iman kepada malaikat, kalian bertanya bagaimana cara agar malaikat itu mendoakan kita terus dan menjaga kita. Oh kita garap loh PR-nya. Tak sampaikan. Jadi saya waktu itu tidak bisa jawab. Saya jawab detail nggak bisa, kita carikan. Carikan dalam mengukir dari dia, kita sampaikan dari materi gitu. Makanya sama Pak Kuat di penutupnya judul selanjutnya saya bilang pusing, namanya PR bocah-bocah esis itu. Nah, maka harapannya, walaupun kamu belum paham, baca doa itu agar dijaga. Belum lama mahasiswa UIN Solo bunuh diri, mahasiswa Udayana bunuh diri. Oh iya, katanya Fatul. Ini semester berapa ini? Semester 5, Pak. Oh, anu Kak kelas. Udayana bunuh diri. Saat dulu meneh UNS bunuh diri. Cah nomor bunuh diri. Saat dulu meneh ning dekat Kertakojo nganggo daster wedok pada wong lanang gantung diri ning kios-kios pinggir dalan. Iki cuma remeh lho, hati-hati lho. Hati-hati lho. Setan itu selalu nek mati dengan jalan-jalan seperti itu. Tenang. Makanya penting kamu tuh bermajelis ilmu, berdoa, berzikir, wirid, minta perlindungan kepada Allah, karena kamu akan berhadapan dengan makhluk sing racet ora ketok jenis setan itu, dan dia senang kali kamu itu nemeni sampai neraka. Dan batas orang itu genah mlebu neraka enggak di akhir cerita hidupnya. Suul khotimah atau husnul khotimah. Kok nanti bisa menyebabkan suul khotimah, dia sukses, yes, berhasil. Makanya kamu mumpung kamu hidup, pastikan malaikat itu membersamai kamu. Nah, malaikat membersamai kamu ketika kamu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Allah mau sholat toleh, Allah mau berbakti sama orang tua bakti, Allah mau jujur. Allah mau kamu sebagai laki-laki yang berjuang untuk keluarga, berjuanglah kalau kamu sedang menjadi kepala keluarga. Jadilah tulang punggung yang baik, yang bersemangat untuk menjaga kehidupan keluargamu, masyarakatmu, masjidmu. Nah, ketika itu yang hadir dalam hati-hatimu, maka malaikat di situ akan hadir. Temani, gak akan ada cerita kesusahan hidup, gak akan ada. Walaupun mungkin kekurangan, tapi ada aja rezekinya. Tak mungkin. Saya itu sampai bingung. Aku ratuku beras, ini tadi beras kayak biar gitu. Sampai tadi itu aku di WA sama istri saya. Iki berasnya sing iki sotoran, sing iki ini. Loh, butuhnya tangga nih. Padahal selalu bilang, kalau kemudian ada rezeki banyak, bagi sama tetangga. Nah, aku ngomong kan ya ujungnya dieksekusi. Nah, kok kemudian ada kayak gitu dibalikin dengan aku kan tidak pas juga. Makanya meliputin azan ya Allah, ya aku seorang muslim harus berusaha mengerti bagaimana Allah itu akan mendekat kepada mereka yang mau dekat kepada Allah. Nah, dekat kepada Allah sarananya adalah agama yang terlihat jelas masjid. Karena ini rumah di antara rumah-rumah Allah. Makanya kita merene ngantol wifi, jangan nonton sing orang-orang dosane akeh.
Nah, nontonlah yang baik-baik. Ya, kamu tuh kan tetap bilang kalau sama kalian loh, saya itu nggak cuma ngajari agama, aku yang ngajari bisnis dan kalian rapat kok, gawe proposal tentang sebuah bisnis, nggak modal, minta dan apa kok, sing jelas, meh ngopo, meh piye, terus engko modalnya piro, meh dilakoni kaya ngopo, sapa ketuane, sapa anggotane, piye ceritane, engko hasilnya kira-kira piro, proposal, boleh on internet sak pirang-pirang. Nek nanti bingung nek kok on ChatGPT kok dideweki. Nah, proposal nimu tuyul ora itu nek kuwi. Proposal nimu ayam, tak tekoki sing gawe proposal kene. Nah, tekoki. Jika ada cek ini ngendi, kok pangane opo, piye carane, piye ceritane cerita. Nek aku cocok dengan ceritamu. Kan ibarat wong Melayu iki aku Melayu yo dhisik timbang kalian. Nah, maka nek aku cocok tak jae kuwi timbang itu. Lumayan to. Nah, ngono. Coba dipikir, gak kurang-kurang loh orang-orang sini mencoba memberikan jalan terbaik buat kalian. Yang putri juga apa-apa, mau dodolan opo gitu kan silakan. Apalagi saat ini Hulu itu menjadi pusat bisnis yang luar biasa. Ya walaupun Nurai jadi tersangka, apa sebenarnya. Kamu jangan melu-melu dia, kamu ambil hikmahnya aja. Nanti Hulu saat ini jadi pusat bisnis yang luar biasa. Tinggal kamu jangan sampai cuma jadi konsumen di negeri sendiri, di kampung sendiri. Jadilah produsen, jadilah pengusaha. Dan kesempatan ibarat wong ini buka apa cedak warung ini. Nah, tinggal itu belum aku orang. Nah, monggo silakan kembali. Yang lain silakan. Terus satu ngarani nanya wali. Jangan kabeh. Wih, kok aku dibully? Kok stres ya bunuh diri? Kok lanang yang mau betul ya. Bully itu tidak boleh, tapi bukan berarti kalau kamu yang dibully terus menguntungkan itu tidak boleh. Anak saya itu sering yang rumah kalau duduk sini, bawa sini. Bukan saya pengen mengajarkan menghina, bukan. Biar dia terbiasa, karena di luar rumah dia itu tidak semua orang itu berkata yang baik, semuanya dan terbiasa. Ayo, ngomong Mbak, silakan. Trans 7 tadi. Oh, Trans 7. Trans 7 ya, Trans 7. Itu secara metodologi jurnalis, ini ada yang ngambil, mereka ada yang ngambil jurusan dakwah, ya. Nah, dakwah itu komunikasi dalam bahasa, bukan bahasa kamus. Nanti di situ ada spesialisasi jurnalistik kalau nggak salah. Nah, jurnalistik itu harus berimbang. Nah, konteks jurnalistik berimbang itu gimana? Ketika ada sebuah kasus A, maka dicarikan orang yang berpendapat pro, orang yang berpendapat kontra, harus dituangkan semua dalam sebuah pemberitaan. Kemarin itu udah, itu kesannya itu langsung negatif KB. Nah, ada yang bertanya ke saya lewat WA, tak jawab, di WA sebutin dari maka di situ di breakdown. Apa yang terjadi dalam video itu di breakdown. Satu tentang takdim yang berlebihan. Bagaimana orang mau menghadap kiainya itu harus berangkat, itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Ya jatuh biasa aja salaman dan berangkat itu tidak boleh. Nah kemudian dalam konteks ada lagi kiai yang muncul ke jero itu tidak boleh karena manusia itu tetap harus dihormati, mau itu anak muda mau anak tua mau apa orang sakit itu tetap dihormati, harus diberikan. Dia tahu sih muncul ke jero ini nanti anak sing jero ini orang mau dicalon ini kita bidangnya kayak mau jalanan bola tidak boleh gitu. Kalau yang santrinya ngantri nangkep terus kayak sirkus mereka. Itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Ben, ngomongin itu di dunia ben. Memang tidak boleh apa-apa. Nah, baru kemudian masuk pada kasus yang lain. Apa itu? Nyewangi resio main kiai itu boleh, tidak apa-apa. Dan kalian ini anak-anak muda ini kan dibiasakan nyewangi menunggu itu jadi pemalas. Makanya ada yang suruh nyuci mobilnya ini tidak apa-apa. Dengan catatan, ada catatannya. Tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan ini karena kalau bocah misal saking pinternya ngubah, wah akhirnya dibukalah jasa cucian mobil. Kalau cuci mobil lah diajarin kok itu ya nggak boleh gitu. Itu termasuk berlebihan. Tapi kalau cuma dikenalkan dengan kerjaan sehari-hari nggak apa-apa. Makanya saya punya pesantren mahasiswa, yang mau gabung silakan. Nah itu saya larang itu tak suruh makan ayam, tak suruh makan burung, tak suruh makan iwak lele. Biar terbiasa kerja, biar terbiasa senang bersama Allah itu. Nah yang putri, dia tak
suruh resek-resek omah, tak suruh isa-isa, tak suruh domba, tak suruh ngantar anak saya gitu. Ya, biar dia terbiasa dan benar santri saya itu naik lulus, ini gue rebutan orang lanang ya. Bahkan nenek saya belum lulus itu teko, kita kayak bojo itu orang, dia tak teko sih. Begitu lulus pulang, dapat kabar gak lama nikah. Kenapa? Lulus siap, begitu nikah dia udah bisa kerjaan rumah, udah paham. Oh, masak ini udah paham latihan yang aku kan tahu. Lulus bawa ijazah, kemudian ijazah. Laki-laki ya gitu, kalau kemudian tidak ada pekerjaan ya dia berusaha untuk usaha apa yang bisa. Ada lagi pertanyaan itu ya, jadi soal kelas 7 itu harus dipecah belah kasus per kasus, tapi secara umum itu nggak berimbang sebagai berita karena tidak menampilkan pendapat yang pro dan kontra. Ada lagi yang lain? Ada? Belum kirim mas, masih ada. Atau dulu, orang transaksi. Enggak. Mana? Enggak ada. Iya ya, enggak ada. Nomor apa itu ya? Mulyani 8586. Kamu yang bawa HP, tulisan nomorku, kan ada pertanyaan, tulisan dan aku tak jawab gue orang galau. Bukan yang 981 itu tak? Yang 981 itu bukan? Itu juga bisa sih, tapi kira-kira oh iya. Yang 8586 1 Yang mau bertanya tak kasih nomor saya, bukan yang itu ya. 081 tulisan mas enggak 081 enggak mas tulisan 081 393 499 641 081 393 499 641. Jadi misalnya karena libur lama, maka kamu ada pertanyaan tanya biar saya bisa tetap menemani kamu walaupun kita nggak ketemu secara fisik pun ada yang bersaudara. Nah, aku kayak dia orang tanya tekol di WA aku berusaha jawab rasa gue dia ini baik ya. Wes mas ya BRI oke Arendra orang sorry pertanyaannya soal apa Riz alien apa Riz? Aku menghukum orang. Hukum menghukum orang. Apa dan alien wih DKI aku gue wingi ini enggak gue pisan tok Aku main di. Udah ya, ada 1 juta. Tinggal nanti kalian bagi-bagi sesuai yang pertanyaan. Ada lagi yang mau nanya enggak? Enggak ada kunci. Enggak ada. Mbak, Mas, enggak ada. Halo, Mas. Enggak ada. Baik. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan rafi'an wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wa sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wasilhum bil ma'i wa salsi wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta
ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ij'alna minas sholihin. Rabbana ij'alna minas sholihin. Rabbana ij'alna minas sholihin wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ad-din wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya khairar raziqin. Allahumma inna na'udzu bika minar riba wa na'udzu bika minaz zina wa na'udzu bika minad dayn wa ghalabatid dayn wa qahrir rijal wa na'udzu bika minar riya wa na'udzu bika minas sum'ah wa na'udzu bika minal kadhib wa na'udzu bika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.